Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah kamu merasa hidupmu sebenarnya baik-baik saja, tetapi hatimu selalu gelisah, pikiranmu penuh, dan dadamu terasa sempit tanpa sebab yang jelas? Bukan karena kurang harta, bukan pula karena kurang teman, tetapi karena hatimu terlalu lama menampung luka, dendam, iri, dan prasangka yang tidak pernah kamu bersihkan. Banyak orang mencari ketenangan dengan cara mengubah dunia di luar dirinya. Padahal sumber kegelisahan seringkali bersemayam di dalam hati yang kotor dan lelah. Video ini bukan tentang menghakimi, melainkan tentang mengajakmu pulang ke hatimu sendiri. Jika hatimu bersih, hidupmu akan terasa ringan. Jika hatimu tenang, badai sebesar apapun tak akan mudah merobohkanmu. Dengarkan sampai akhir, karena bisa jadi inilah pengingat yang selama ini jiwamu tunggu. Hati adalah sumber segalanya. Hati adalah pusat dari seluruh rasa, niat, dan arah hidup manusia. Dari sanalah lahir keputusan-keputusan besar yang menentukan apakah seseorang akan hidup dalam ketenangan atau terus berjalan dalam kegelisahan yang tak berujung. Ketika hati dipenuhi prasangka, maka pikiran menjadi gelap dan langkah pun terasa berat kemanapun kita melangkah. Banyak orang tidak sadar bahwa kelelahan yang mereka rasakan bukan berasal dari pekerjaan atau keadaan hidup, melainkan dari hati yang terus menyimpan hal-hal yang seharusnya dilepaskan. Luka lama yang tidak disembuhkan akan berubah menjadi racun yang perlahan menggerogoti kebahagiaan dari dalam. Hati yang kotor ibarat gelas berisi air keruh. Seindah apapun air yang dituangkan ke dalamnya, tetap tidak akan terlihat jernih. Begitu pula hidup. Seberapa banyak nikmat yang datang akan selalu terasa kurang jika hati tidak dibersihkan dari iri, dengki, dan kebencian. Seringkali kita sibuk memperbaiki citra diri di hadapan manusia, tetapi lupa memperbaiki kondisi hati di hadapan Allah. Kita ingin terlihat kuat, sabar, dan bahagia, padahal di dalam hati kita penuh amarah yang tidak pernah kita akui. Hati yang dipenuhi dendam akan membuat seseorang sulit memaafkan, bahkan sulit merasakan kebahagiaan orang lain. Setiap senyum orang lain terasa seperti ancaman, dan setiap keberhasilan orang lain terasa seperti tamparan yang menyakitkan. Padahal, ketenangan hidup bukanlah hasil dari menang atas orang lain, melainkan menang atas gejolak di dalam diri sendiri. Membersihkan hati bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan dan kekuatan jiwa. Saat hati bersih, kita tidak lagi sibuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita mulai fokus pada perjalanan sendiri, mensyukuri langkah kecil, dan menerima proses dengan lapang dada. Banyak konflik yang terjadi di dunia ini berawal dari hati yang tidak dijaga. Kata-kata kasar, sikap menyakitkan, dan keputusan gegabah sering lahir dari hati yang sedang kotor dan terluka. Membersihkan hati bukan berarti melupakan semua rasa sakit, tetapi belajar mengelolanya dengan bijak. Luka tidak selalu harus diingat untuk disesali. Terkadang ia hadir hanya untuk mengajarkan kita tentang kekuatan bertahan. Ketika hati dipenuhi keikhlasan, hidup menjadi lebih sederhana. Kita tidak lagi sibuk menuntut pengakuan, karena ketenangan tidak membutuhkan tepuk tangan manusia. Hati yang bersih membuat seseorang mudah bersyukur, bahkan atas hal-hal kecil yang sering diabaikan. Dari sanalah muncul rasa cukup yang tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Sebaliknya, hati yang kotor selalu merasa kurang, meski telah memiliki segalanya. Ia haus pujian, lapar pengakuan, dan terus merasa kalah, meski sebenarnya menang. Membersihkan hati adalah perjalanan sunyi yang tidak semua orang berani tempuh. Ia membutuhkan kejujuran pada diri sendiri, mengakui rasa iri, mengakui luka, dan mengakui kelemahan. Namun justru disitulah letak keindahannya. Saat kita berani jujur pada hati sendiri, Allah membuka pintu ketenangan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Hati yang bersih menjadikan seseorang lembut tanpa menjadi lemah, tegas tanpa menjadi kasar, dan sabar tanpa harus memendam sakit sendirian. Ia mampu menerima kenyataan tanpa kehilangan harapan, dan mampu melepaskan tanpa harus membenci. Inilah tanda hati yang mulai sembuh. Jangan remehkan kekuatan hati. Satu prasangka buruk yang dipelihara terlalu lama bisa menghapus banyak kebaikan yang telah kita lakukan. Sebaliknya, satu niat tulus yang lahir dari hati bersih mampu mengubah arah hidup seseorang secara perlahan namun pasti. Membersihkan hati bukan pekerjaan sekali. Jadi, ia adalah proses seumur hidup yang harus dilakukan setiap hari melalui doa, refleksi, dan perbaikan diri. Saat hati mulai bersih, kamu akan merasakan hidup yang lebih ringan, tidur yang lebih nyenyak, dan pikiran yang tidak lagi mudah lelah. Bukan karena masalah hilang,
Tetapi karena hatimu tidak lagi memperbesar masalah tersebut, ketenangan bukan berarti hidup tanpa ujian, melainkan memiliki hati yang kuat untuk menghadapi ujian tanpa kehilangan arah. Dan semua itu bermula dari satu keputusan sederhana. Berani membersihkan hatimu hari ini, karena saat hatimu bersih, hidupmu perlahan akan menemukan jalannya menuju tenang yang sesungguhnya. Sumber kekeruhan hati yang sering tak disadari. Banyak orang mengira hatinya baik-baik saja. Padahal, tanpa sadar ia menyimpan terlalu banyak luka yang tidak pernah disembuhkan. Luka-luka itu tidak selalu berasal dari peristiwa besar. Terkadang hanya dari kata-kata kecil yang diucapkan orang lain, namun terus diingat, diputar ulang, dan akhirnya mengendap menjadi racun dalam hati. Salah satu sumber utama keruhnya hati adalah rasa iri yang tidak diakui. Ketika melihat orang lain lebih berhasil, lebih bahagia, atau lebih dihargai, hati mulai membandingkan dan mempertanyakan keadilan hidup. Dari sanalah ketenangan perlahan menghilang, digantikan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Rasa iri seringkali bersembunyi di balik kalimat, "Kenapa bukan aku?" atau "Aku lebih pantas dari dia." Kalimat-kalimat ini mungkin tidak pernah terucap, tetapi terus bergema di dalam hati, mengikis rasa syukur sedikit demi sedikit. Selain iri, dendam juga menjadi penyebab utama hati kehilangan kejernihannya. Ketika seseorang melukai kita, dan kita memilih menyimpannya terlalu lama, luka itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia justru tumbuh, membesar, dan memengaruhi cara kita memandang dunia. Dendam membuat hati berat, langkah tertahan, dan pikiran selalu sibuk merencanakan pembenaran. Bukan untuk menjadi lebih baik, melainkan untuk merasa lebih benar daripada orang lain. Ada pula rasa kecewa yang tidak pernah disampaikan. Banyak orang memendam harapan, lalu diam-diam kecewa ketika harapan itu tidak terpenuhi. Kecewa yang dipendam terlalu lama akan berubah menjadi kemarahan yang sunyi. Hati yang penuh kekecewaan akan sulit percaya, sulit berharap, dan sulit merasakan kehangatan hubungan. Setiap kedekatan terasa mengancam, karena takut terluka kembali. Kesombongan juga sering menjadi kotoran hati yang tidak disadari. Bukan selalu dalam bentuk merendahkan orang lain, tetapi merasa diri paling benar, paling sabar, paling berkorban, dan paling pantas dihargai. Kesombongan yang halus ini membuat seseorang sulit menerima nasihat, sulit meminta maaf, dan sulit mengakui kesalahan. Padahal hati yang bersih adalah hati yang mau tunduk pada kebenaran, bukan pada ego. Prasangka buruk pun menjadi sumber kegelisahan yang sering diremehkan. Ketika kita terlalu sering menilai niat orang lain tanpa bukti, hati kita perlahan kehilangan rasa damai. Kita hidup dalam kewaspadaan berlebihan, seolah dunia selalu ingin menyakiti kita. Padahal sebagian besar ketakutan itu hanya hidup di dalam pikiran, bukan dalam kenyataan. Namun karena hati sudah keruh, semua terasa nyata dan menyesakkan. Kebiasaan membandingkan hidup dengan orang lain juga membuat hati cepat lelah. Media sosial, cerita kesuksesan, dan pencapaian orang lain menjadi cermin yang sering membuat kita lupa bersyukur. Tanpa sadar, kita menilai hidup sendiri dari potongan hidup orang lain. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki ujian dan waktu masing-masing yang tidak pernah benar-benar sama. Hati yang terlalu sering membandingkan akan kehilangan kemampuan untuk menikmati proses. Ia ingin cepat, instan, dan sempurna, tanpa memahami bahwa hidup memang diciptakan untuk bertahap. Kemarahan yang tidak tersalurkan juga menjadi beban hati. Banyak orang terlihat tenang di luar, tetapi di dalamnya penuh api yang ditekan. Api itu mungkin tidak meledak hari ini, tetapi ia membakar perlahan. Ketika kemarahan tidak dikelola dengan baik, ia berubah menjadi sikap dingin, sinis, dan mudah tersinggung. Inilah tanda hati yang sedang lelah dan butuh dibersihkan. Rasa tidak ikhlas terhadap takdir juga membuat hati gelisah. Menerima kenyataan bukan hal mudah, terutama ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Namun menolak kenyataan hanya akan memperpanjang penderitaan. Hati yang menolak takdir akan terus bertanya, "Mengapa aku? Bukan apa yang bisa kupelajari?" Dan pertanyaan pertama jarang membawa ketenangan. Ketika hati penuh penolakan, doa terasa hampa, ibadah terasa berat, dan hidup terasa tidak adil. Padahal yang perlu diubah bukan keadaan, melainkan cara hati menerima. Semua kekeruhan hati ini tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan, dari perasaan yang tidak diolah, dan dari ego yang tidak pernah dilatih untuk mengalah. Membersihkan hati berarti berani mengenali sumber-sumber kotorannya, bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk memahami apa yang selama ini membebani jiwa. Tanpa kesadaran ini, kita hanya akan menuntut ketenangan tanpa mau membersihkan tempatnya. Seperti ingin udara segar masuk ke ruangan yang jendelanya tertutup rapat. Saat kita mulai menyadari apa saja yang mengeruhkan hati, itulah langkah pertama
menuju ketenangan. Karena sesuatu yang disadari, perlahan bisa diperbaiki. Dan dari sinilah, perjalanan membersihkan hati benar-benar dimulai. Cara membersihkan hati dengan perlahan dan nyata. Membersihkan hati bukan tentang berubah secara drastis dalam semalam, melainkan tentang keberanian untuk memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Banyak orang gagal, bukan karena tidak mampu, tetapi karena berharap perubahan instan. Padahal, hati membutuhkan waktu untuk sembuh dan tenang kembali. Langkah pertama dalam membersihkan hati adalah berani jujur pada diri sendiri. Mengakui bahwa kita pernah iri, pernah dengki, pernah marah, dan pernah kecewa bukanlah aib, melainkan awal dari penyembuhan. Hati yang jujur lebih mudah dibimbing menuju ketenangan. Setelah jujur, belajarlah menerima bahwa tidak semua yang kita inginkan harus terwujud, dan tidak semua doa dikabulkan sesuai harapan. Penerimaan ini bukan tanda menyerah, melainkan bentuk keikhlasan yang membebaskan jiwa dari beban berlebihan. Memaafkan menjadi salah satu proses terberat dalam membersihkan hati. Bukan karena orang lain pantas dimaafkan, tetapi karena hati kita pantas untuk tenang. Memaafkan bukan membenarkan kesalahan, melainkan melepaskan diri dari ikatan luka. Memaafkan juga tidak selalu harus diucapkan. Terkadang cukup diselesaikan antara kita dan Allah, di ruang sunyi doa yang jujur. Saat kita menyerahkan luka itu kepadanya, hati perlahan terasa lebih lapang. Perbanyaklah diam ketika emosi memuncak. Diam bukan berarti kalah, tetapi memberi ruang bagi hati untuk tidak semakin kotor oleh kata-kata yang kelak disesali. Banyak hati menjadi semakin berat karena terlalu cepat bereaksi. Latih diri untuk merespons dengan kesadaran, bukan dengan amarah. Setiap kali kita berhasil menahan satu emosi negatif, sebenarnya kita sedang membersihkan satu sudut hati yang kotor. Zikir dan doa memiliki kekuatan besar dalam menenangkan hati. Bukan sekadar bacaan di lisan, tetapi pengakuan bahwa kita lemah dan membutuhkan pertolongan Allah. Hati yang sering mengingat Allah akan lebih cepat pulih dari luka. Istighfar bukan hanya untuk dosa besar, tetapi juga untuk membersihkan hati dari niat buruk, prasangka, dan rasa tidak ikhlas. Setiap istighfar adalah sapuan lembut yang menghapus debu di hati. Biasakan bersyukur, bahkan saat hidup terasa berat. Syukur bukan tentang memiliki segalanya, melainkan menyadari bahwa selalu ada kebaikan yang masih bisa dirasakan. Hati yang bersyukur jarang dikuasai iri. Mengurangi membandingkan hidup dengan orang lain adalah bentuk menjaga kebersihan hati. Setiap orang memiliki jalan dan waktu masing-masing. Fokus pada langkah sendiri akan membuat hati lebih tenang. Belajarlah melepaskan hal-hal yang berada di luar kendali. Tidak semua masalah harus kita pikirkan. Tidak semua hasil harus kita tentukan. Ada bagian hidup yang memang harus diserahkan kepada Allah. Menjaga niat dalam setiap perbuatan juga membantu membersihkan hati. Ketika niat lurus, kekecewaan akan lebih mudah diterima, karena kita tidak menggantungkan harapan pada manusia. Hati yang bersih lahir dari kebiasaan baik yang diulang terus-menerus. Bukan dari satu momen spiritual, tetapi dari konsistensi kecil yang dilakukan setiap hari. Luangkan waktu untuk menyendiri dan merenung. Diam sejenak dari hiruk-pikuk dunia, membantu kita mendengar suara hati sendiri. Di sanalah kita sering menemukan jawaban yang tidak kita sadari sebelumnya. Jangan memaksa diri untuk selalu kuat. Mengakui lelah dan menangis dalam doa bukan tanda kelemahan, melainkan tanda hati yang hidup dan sadar akan kebutuhannya. Belajarlah menerima kritik tanpa langsung tersinggung. Tidak semua kritik adalah serangan. Sebagian adalah cermin untuk memperbaiki diri. Hati yang bersih tidak takut bercermin. Menjaga lisan juga bagian penting dari membersihkan hati. Kata-kata kasar, gibah, dan keluhan berlebihan akan kembali mengotori hati yang sedang dibersihkan. Berbuat baik secara diam-diam memiliki efek luar biasa bagi ketenangan hati. Kebaikan yang tidak dituntut balasan membuat hati ringan dan ikhlas. Jangan menunda kebaikan hanya karena hati belum sepenuhnya bersih. Justru dengan berbuat baik, hati akan perlahan ikut dibersihkan. Ketika hati mulai bersih, kamu akan merasakan perubahan kecil namun nyata. Emosi lebih stabil, pikiran lebih jernih, dan respon terhadap masalah menjadi lebih dewasa. Bukan berarti masalah berkurang, tetapi caramu memandang masalah menjadi lebih tenang dan bijaksana. Ingatlah, membersihkan hati adalah perjalanan, bukan tujuan instan. Akan ada hari jatuh, akan ada rasa kembali kotor, dan itu manusiawi. Yang terpenting adalah terus kembali, terus membersihkan, dan tidak menyerah pada proses. Karena setiap usaha membersihkan hati, sekecil apapun, selalu bernilai di hadapan Allah. Tanda-tanda hati yang mulai bersih dan tenang.
Salah satu tanda paling nyata dari hati yang mulai bersih adalah perasaan damai yang perlahan hadir tanpa sebab yang berlebihan. Bukan karena semua masalah telah selesai, tetapi karena hati tidak lagi bereaksi secara berlebihan terhadap setiap ujian yang datang. Hati yang mulai bersih tidak mudah tersulut emosi. Ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, ia memilih tenang terlebih dahulu sebelum bereaksi. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena telah belajar mengelola perasaan dengan bijak. Tanda lainnya adalah berkurangnya keinginan untuk membalas. Luka yang dulu ingin dibalas dengan luka, kini cukup diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Hati tidak lagi sibuk membuktikan diri, karena ia telah merasa cukup. Orang dengan hati yang mulai bersih lebih mudah memaafkan, meski tidak selalu melupakan. Ia memahami bahwa memaafkan adalah hadiah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang yang menyakiti. Ketenangan juga terlihat dari cara seseorang menyikapi komentar dan penilaian orang lain. Pujian tidak membuatnya sombong, dan celaan tidak langsung menjatuhkannya. Hatinya tidak lagi bergantung pada penilaian manusia. Hati yang bersih membuat seseorang tidak mudah iri melihat keberhasilan orang lain. Sebaliknya, ia mampu ikut bahagia dan mendoakan, karena sadar bahwa rezeki tidak pernah tertukar. Rasa syukur menjadi lebih dominan daripada keluhan. Bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hati lebih fokus pada apa yang masih dimiliki daripada apa yang belum tercapai. Tanda berikutnya adalah munculnya keikhlasan dalam berbuat baik. Ia menolong tanpa menghitung balasan, memberi tanpa berharap diingat, dan berbuat tanpa perlu dipuji. Hati yang bersih juga menjadikan seseorang lebih rendah hati. Ia tidak merasa paling benar, paling tahu, atau paling berjasa. Ia sadar bahwa semua kebaikan adalah karunia Allah, bukan murni hasil usahanya sendiri. Tidur menjadi lebih nyenyak, karena hati tidak lagi dipenuhi prasangka dan pikiran negatif. Malam tidak lagi menjadi waktu paling berat untuk berpikir berlebihan. Hubungan dengan orang lain pun menjadi lebih sehat. Tidak ada lagi tuntutan berlebihan, tidak ada lagi kelekatan yang menyiksa, dan tidak ada lagi harapan yang memaksa. Hati yang bersih mampu menetapkan batas tanpa disertai kebencian. Ia bisa berkata cukup tanpa harus menyakiti. Ia bisa menjauh tanpa harus memusuhi. Rasa empati tumbuh lebih kuat. Seseorang menjadi lebih mudah memahami kesalahan orang lain, karena ia telah berdamai dengan kekurangan dirinya sendiri. Ketika menghadapi kegagalan, hati yang bersih tidak larut dalam penyesalan berkepanjangan. Ia belajar, bangkit, dan melanjutkan langkah dengan lebih bijak. Hati yang mulai tenang juga lebih peka terhadap dosa dan kesalahan kecil. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena ingin menjaga kebersihan hati yang telah diperjuangkan. Ibadah terasa lebih hidup dan bermakna. Doa tidak lagi sekadar permintaan, tetapi menjadi ruang curhat yang jujur antara hamba dan Tuhannya. Hati yang bersih menjadikan seseorang lebih sabar dalam menunggu. Ia memahami bahwa tidak semua hal harus datang sekarang, dan tidak semua penundaan adalah penolakan. Ketenangan batin membuat seseorang tidak mudah putus asa. Harapan tetap ada, meski jalan terasa panjang dan berat. Hati yang bersih juga lebih mampu menerima kritik tanpa merasa diserang. Ia memisahkan antara nasihat dan ego, sehingga tidak mudah tersinggung. Seseorang dengan hati yang tenang tidak lagi sibuk mengontrol orang lain. Ia fokus memperbaiki diri sendiri dan menyerahkan hasil kepada Allah. Kebahagiaan menjadi lebih sederhana. Hal-hal kecil seperti senyum tulus, udara pagi, dan doa yang khusyuk sudah cukup membuat hati terasa penuh. Hati yang bersih tidak berarti hidup menjadi sempurna. Tetap ada lelah, sedih, dan kecewa, tetapi semuanya tidak lagi menguasai diri sepenuhnya. Justru disitulah keindahannya. Hati tetap hidup, tetapi tidak lagi rapuh seperti sebelumnya. Semakin bersih hati seseorang, semakin sedikit hal yang mampu merusak ketenangannya. Dan ketenangan inilah yang menjadi tanda bahwa proses membersihkan hati mulai membuahkan hasil nyata. Menjaga hati yang bersih seumur hidup. Membersihkan hati bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menjaga ketenangan jiwa. Banyak orang berhasil membersihkan hatinya, tetapi kembali gelisah karena lupa menjaganya. Padahal, hati yang bersih tetap membutuhkan perhatian. Sebagaimana tubuh yang sehat tetap perlu dirawat. Setiap hari, hati akan kembali terpapar oleh kata-kata, sikap, dan peristiwa yang berpotensi mengotorinya. Jika tidak dijaga, perlahan ia akan kembali dipenuhi prasangka, iri, dan kekecewaan yang tidak disadari. Menjaga hati berarti terus memperbarui niat dalam setiap langkah hidup. Ketika niat lurus, beban hidup terasa lebih ringan, karena kita tidak menggantungkan kebahagiaan pada manusia. Biasakan untuk selalu mengoreksi hati sebelum mengoreksi orang lain. Bertanya pada diri sendiri, apakah reaksiku ini karena kebenaran,
atau karena ego yang tersinggung. Hati yang dijaga akan cepat kembali kepada Allah saat tergelincir. Ia tidak berlama-lama dalam kesalahan, karena sadar bahwa kebersihan hati lebih penting daripada mempertahankan pembenaran diri. Menjaga hubungan dengan Allah adalah benteng terkuat bagi hati. Zikir, doa, dan ibadah yang konsisten menjadi pembersih harian yang menenangkan jiwa. Jangan remehkan kekuatan doa sederhana yang lahir dari hati jujur. Doa yang tulus mampu mengangkat beban yang tidak sanggup dipikul sendirian. Menjaga hati juga berarti memilih lingkungan yang sehat bagi jiwa. Terlalu sering berada di sekitar keluhan, gibah, dan energi negatif akan perlahan mengotori hati yang sedang dijaga. Belajarlah untuk tidak selalu ikut campur dalam urusan yang bukan tanggung jawabmu. Tidak semua hal harus ditanggapi, dan tidak semua masalah harus dipikul. Hati yang bersih tahu kapan harus berjuang, dan kapan harus menyerahkan. Ia tidak memaksakan diri untuk memahami semua hal yang memang di luar batas kemampuannya. Terus latih diri untuk ikhlas dalam memberi dan menerima. Ikhlas bukan berarti tidak merasakan sakit, tetapi tidak membiarkan rasa sakit menguasai hati terlalu lama. Menjaga hati juga berarti berdamai dengan masa lalu. Apa yang telah terjadi tidak bisa diubah, tetapi maknanya bisa dipilih. Hati yang damai memilih pelajaran, bukan penyesalan. Jangan biarkan satu kesalahan masa lalu mencuri seluruh kebahagiaan hari ini. Allah Maha Pengampun, dan hati yang kembali kepadanya selalu punya kesempatan baru. Biasakan untuk menutup hari dengan muhasabah. Renungkan apa yang telah dilakukan, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang perlu dilepaskan. Hati yang dijaga akan peka terhadap tanda-tanda kelelahan jiwa. Ia tahu kapan harus berhenti, beristirahat, dan kembali menguatkan diri. Tidak perlu memaksa diri untuk selalu terlihat kuat. Hati yang sehat berani mengakui lemah, karena ia tahu kepada siapa harus bersandar. Menjaga hati juga berarti menanamkan harapan yang realistis. Tidak semua doa dijawab sekarang, tidak semua rencana berjalan lancar, dan itu bukan tanda ditinggalkan. Hati yang tenang memahami bahwa waktu Allah selalu tepat, meski sering tidak sesuai dengan keinginan kita. Teruslah belajar memaafkan, bahkan ketika luka datang kembali. Setiap maaf adalah pelepasan beban yang membuat langkah lebih ringan. Hati yang bersih dan terjaga akan menjadikan hidup lebih bermakna. Bukan karena bebas masalah, tetapi karena mampu menjalani masalah dengan tenang. Pada akhirnya ketenangan bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang tidak lagi dikuasai oleh hal-hal yang seharusnya dilepaskan. Jika hari ini hidup terasa berat, jangan langsung menyalahkan keadaan. Mungkin hatimu hanya lelah dan butuh dibersihkan kembali. Kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada hatimu, dan izinkan dirimu beristirahat sejenak dari beban yang tidak perlu. Karena saat hatimu bersih dan terjaga, hidupmu akan terasa lebih ringan, langkahmu lebih tenang, dan jiwamu lebih damai. Dan ingatlah selalu, ketenangan sejati bukan datang dari dunia, tetapi dari hati yang dekat dengan Allah. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk klik like agar pesan kebaikan ini bisa menjangkau lebih banyak jiwa yang sedang berjuang menenangkan hati. Tulis di kolom komentar, bagian mana yang paling kamu rasakan, atau ceritakan perjalanan hatimu. Siapa tahu kisahmu menjadi penguat bagi orang lain yang sedang diuji. Dan jangan lupa, subscribe channel Cahaya Jiwa, agar kita bisa terus belajar, bertumbuh, dan saling menguatkan dalam perjalanan membersihkan hati dan mendekat kepada Allah. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga Allah membersihkan hati kita, menenangkan jiwa kita, dan melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.